Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi. Hari ini adalah hari terakhir dari bulan Oktober, yaitu tanggal 31 Oktober 2023. Wah, kita udah sampai hari terakhir di bulan ini ya Bapak Ibu. Dan tentu saja bulan ini, yaitu Oktober 2023 tidak akan terulang ya. Karena nanti Oktober berikutnya kan 2024. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan terus mendampingi, menyertai, melindungi, memberkati kami. Dan kembali kami akan membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 10, ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, ini menarik sekali betapa Tuhan itu baik ya. Setelah Musa marah dan kemudian dia melempar 2 loh batu, terus Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk membuat lagi 2 loh batu. Ya, itu di dalam ayat 1, ayat 2. Loh itu artinya papan tulis. Nah, nampaknya papan tulis yang terbuat dari batu. Berarti kan mesti dibuat ya, batu lalu dibikin gitu, sehingga bentuknya menjadi papan tulis. Lalu kemudian Tuhan juga meminta Musa buat tabut. Tabut itu artinya wadah. Jadi ada 2 loh batu dan ada wadahnya. Musa yang mengerjakan itu semua. Nah, setelah itu Tuhan menulis lagi 10 perintah firman-Nya di 2 loh batu itu. Tuhan meminta Musa untuk membuatnya hampir sama persis dengan yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu betapa baiknya Tuhan. Karena setelah bangsa Israel mengkhianati Tuhan, mengecewakan Tuhan, sampai Musa sendiri juga marah, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka, dan mereka tetaplah akan Tuhan bawa, Tuhan bimbing, Tuhan pimpin untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, untuk kondisi ini, Musa mengingatkan kembali kepada mereka mengenai kebaikan Tuhan kepada mereka. Nah, lalu di ayat 12-13 ini, seolah Musa dengan tegas untuk mengajak, mengingatkan bangsa Israel akan apa sih yang harus mereka lakukan setelah Tuhan begitu baik kepada mereka. Maka Musa mengatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Daripadamu gitu ya. Nah, Tuhan sudah begitu baik, lalu bagaimana sikap umat kepada Tuhan? Apa sih yang Tuhan minta? Tuhan tuh gak minta harta, Tuhan gak minta aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta adalah takut akan Tuhan Allah. Takut akan Tuhan. Yang kedua, menuruti segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ikut jalan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, Tuhan hanya meminta dari dalam diri kita ini rasa taat kita kepada Tuhan, mau menuruti segala perintah Tuhan, mau mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Cuma itu yang Tuhan inginkan. Sebagai balasan kita, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, semua yang diminta oleh Tuhan ini kan sebetulnya bagus semua ya Bapak Ibu. Takut akan Tuhan, menuruti jalan Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pegang itu perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita. Sama ya Bapak Ibu, seperti Israel, Tuhan sudah begitu banyak baik kepada mereka. Bukankah kita juga seperti itu? Coba kalau kita menghitung kebaikan Tuhan.
Benar ya, lagu NKB itu mengatakan, seluruh laut menjadi tintanya, langit ini menjadi kertasnya, tidak mampu memuat kebaikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Kenapa kita harus melakukan ini semua, Bapak Ibu Saudara? Takut akan Tuhan, taat pada Tuhan, menurut Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapannya. Kalau kita melakukan ini, sebetulnya tujuannya juga untuk kita. Dikatakan, supaya baik keadaanmu. Itulah tema kita. Supaya baik keadaan kita. Berarti kalau kita mau supaya keadaan kita baik, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Ini yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan, menuruti segala yang Tuhan tunjukkan, ya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka pasti keadaan kita baik. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita mengatakan, kenapa keadaan kita buruk, keadaan kita belum baik. Ya, belum baik atau masih buruk. Tapi perlahan-lahan ketika kita melakukan apa yang Tuhan minta ini, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan menolong kita. Dan keadaan kita pasti baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar membalas kebaikan Tuhan ya, dengan takut akan Tuhan, menuruti segala jalannya, mengasihi Tuhan, beribadah, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kita tahu ada dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan keadaan kita pasti baik. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau terlalu baik kepada kami. Nafas hidup Tuhan berikan kepada kami, dan bukan cuma itu, segala macam yang kami perlukan juga Tuhan berikan, Tuhan sertai kami. Artinya bahwa di sepanjang jalan hidup kami meskipun tidak mulus, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan bersama dengan kami. Memang kadang kami mengalami hal buruk, tetapi Tuhan juga kemudian membebaskan kami dari hal-hal yang buruk. Itu bukti dari cinta dan kebaikan Tuhan. Ajarlah kami untuk tahu membalas kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sesungguhnya, dan kami percaya bahwa kebaikan-kebaikan dari Tuhan akan terus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa lalu kita rasakan genggaman tangan kasih Tuhan, dan sampai kini Tuhan sediakan berkat karunia dan kebaikan, terus melangkah di masa depan, tetap bersandar pada Tuhan. Tangan Tuhan merangkai semesta, kekal sempurna rancangannya. Allah setia pada janjinya, memimpin setiap langkah kita, dibawa kepak sayap kasih-Nya, aman dalam perlindungannya. Walau gelombang badai menerpa, percaya Dia selalu beserta. Berpengharapan di dalam Tuhan,
mengerjakan tugas panggilannya, terus melayani dalam iman, melangkah dalam pengharapan, wartakan kasih bagi sesama bersama